Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik di sini dengan saya Tewas Dida dengan NIM 2450 231018 dari kelas A, akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah dari sistem operasi. Yang pertama, saya membuat tiga soal dengan membandingkan tiga algoritma penjadwalan. Yang pertama, itu di mana saya memiliki empat proses dengan informasi sebagai berikut, di mana ada proses P1, P2, P3, dan 4, dan burst time-nya itu ada 6, 8, 7, 3, dan arrival time-nya itu ada 0, 1, 2, 3, di mana di sini kita akan menghitung time, waiting time, dan turn turnaround time untuk algoritma, di mana first come and first served, short job, first known, preventive, and round robin dengan kuantumnya 4 ms, di mana jawaban yang pertama saya itu di sini urutan eksekusi yang akan saya jelaskan dari P1, P2, P3, dan P4. Di mana yang tadi sudah disebutkan dengan burst time and arrival di atas, kita akan menggunakan arrival time terlebih dahulu, di mana 0, 1, 2, 3, lalu ke burst time 6, 8, 7, 3. Dan start time itu ada yang 0, terus dari sini ditambah 6, ditambah 8, jadi tambah 8 jadi 14, ditambah 3 jadi 21. Di mana finish time-nya itu ada P1 itu ada 6, P2 itu ada 14, P3 itu 21, dan P4 itu 24, di mana waiting time-nya itu P1 itu 0 detik, P2 itu 5, P3 itu 12, dan P4 itu 18, dengan turn time-nya itu ada 6, P2 13, P3 19, dan P4 21, dengan waiting time rata-rata itu 0 tambah 5 tambah 12 dan 18 dibagi 4 dengan 8,7 menit and second. Terus time-nya itu 6 tambah 13 ditambah 13 ditambah 16 tambah 21 dibagi 4 itu hanya 14,75. Nah, yang kedua di mana SJF yaitu eksekusi P4, P1, dan P3, P2, di mana eh, saya tidak seperti yang di atasnya eksekusinya sama, gitu bahwa kita apa sih lebih, dan prosesnya itu terbilang lebih burst time itu lebih kecil yang tersedia, dengan sehingga membuat proses dengan waktu eksekusi pendek yang dieksekusi terlebih dahulu itu dengan rating rata-rata 8,5 dan TAT-nya 14,5. Dan biasanya SJF ini lebih efisien dibanding VCFS dan dalam mengurangi waktu tunggu. Terus ada Robin Round, yaitu di mana kita eksekusi dengan slice time, di mana urutannya yaitu eh, P1, P1, P2, P3, terus ada P4, 3 selesai, terus P1, P2, P3 selesai, dan P2 remaining 0. Di mana waiting time itu 5 tambah 5 tambah 11 tambah 3 dibagi 4 dengan 8,5. Lalu yang eh, time time-nya itu ada 14,5. Nah, ada soal yang nomor 2, di mana eh, efisiensi algoritma, yaitu dengan kita juga di sini membandingkan tentang SJF preventif dengan kuantum 3ms dengan data sebagai berikut. Nah, terus jawaban soalnya itu di mana saya mempunyai urutan SJF preventifnya itu P1, P2, P3, dan P1 itu remaining. Dan di mana waiting time-nya itu ada 10, 0, dan 5, di mana time-nya itu ada 22, 4, dan 13. Di mana kita menghitung caranya yaitu dengan time yang rata-rata ditambah 10, 0 tambah 5 dibagi 4 itu dengan 5 ms, dengan time around 22 tambah 4 tambah 13 dibagi 4 tambah dengan 13. Dan Robin round itu dengan kuantum 3 yaitu P1, P2, P3, dan oh ya, P3 dengan waiting time itu 13 tambah 3 tambah 4 sama dengan dibagi 3 jadi 8,33. Terus time around time 15, 25, 7, 17, 3, dan 16, 3. Kesimpulan, SL Fleming itu lebih efisien dalam waktu tunggu dan tomorrow time dibagikan kepada Rubin Round. Terus ada soal yang ketiga, di mana sekarang kita akan melihatkan perubahan kuantum mempengaruhi performa round robin. Dan diketahui ada tiga proses, di mana kita akan menghitung tunggu rata-rata dan tunggu terlain untuk Robin Round dengan kuantum 5s. Nah, di sini eh, ada
beberapa cara ya, di mana kita akan eh, menghitung ya waiting time dan timer time, yang dimana kita akan menambahkan waiting time per proses dengan menghasilkan 6 ms dan juga TAT, dan itu tetap menambahkan timer tone-nya itu 14 ms, dengan kesimpulan kuantum lebih besar itu eh omongnya di sini waiting time rata-ratanya itu betul tadi ya 14, dengan kuantum ini menghasilkan bahwa semakin besar kuantum semakin sedikit konteks switching, tetapi jika terlalu besar bisa mendekati FC, Fs atau first count per server gitu. Dan di sini juga dalam perhitungan yang saya telah lakukan bahwa kita menyebutkan SJF itu memberi waktu tunggu dan turnaround time paling optimal dalam kebanyakan kasus. Lalu round robin lebih adil untuk sistem multitasking, tapi efisiennya itu tergantung pada penggunaan kuantumnya. Lalu first course per server itu sederhana, tetapi bisa menyebabkan waktu tunggu tinggi jika ada proses yang panjang terlebih dahulu. Lalu ada soal tentang anomali Beladi dan fenomenanya, di mana anomali Beladi itu yaitu eh, fenomena dalam algoritma FIFO first in and first out fetch realignment, di mana menambah jumlah fetch false bukannya menurunkan. Di mana saya membuat ada dua soal, yaitu sebuah sistem komputer menggunakan algoritma FIFO page retrieval urutan frekuensi halaman dan 0123 014 01234, dan di mana kita akan menghitung jumlah page fault jika sistem memiliki 3 frame memori. Nah, akses halaman dengan 3 frame memori itu akan menampilkan total page fault 3 frame, yaitu dengan 9. Nah, eh, bahwa dengan di sini juga bahwa kesimpulan kita juga bisa menambah frame jika page fault-nya berkurang, namun jika meningkat sini kita bisa juga gitu ya. Terus yang bagian soal 2, gimana sih cara sebuah sistem itu mengalami peningkatan jumlah page fault setelah jumlah frame ditambah, apa langkah yang terbaik untuk menghindari masalah ini. Dan di sini ada beberapa cara yang saya temukan, itu ada beberapa yang dimana menggunakan algoritma selain seperti LRU atau OVPT. Dan yang kedua gunakan algoritma hybrid seperti clock algoritma yang lebih efisien. Lalu yang ketiga, optimalkan ukuran frame berdasarkan workload dan akses memori. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang saya gambarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.